Market Analysis 7 Juni 2022, kita lihat terlebih dulu apa saja yang menjadi faktor penggerak dari masing-masing market yang akan kita bahas untuk hari ini. Ya, harga minyak kembali turun setelah sempat menyentuh level $120 per barel. Bahkan harga minyak tersebut sudah sempat menyentuh level 120,54, namun kemudian mengalami penurunan. Euforia kembalinya China pasca lockdown membuat kenaikannya cukup fantastis. Demikian pula dengan tingkat permintaan yang naik dikarenakan musim mengemudi ataupun musim liburan di Amerika. Dan hal tersebut ternyata berkebalikan dengan adanya kekhawatiran resesi yang kembali muncul setelah beberapa data ekonomi yang menunjukkan cukup tinggi, termasuk penguatan dolar dan juga US bond yield, sehingga kekhawatiran kenaikan suku bunga AS yang akan datang juga potensi resesi mencegah kenaikan minyak yang lebih tinggi. Kemudian dari emas, ternyata juga sulit bergerak dan fokusnya ternyata tertahan pada inflasi atau data inflasi dan juga FOMC minggu depan. Emas kemarin bergerak hanya di kisaran 1840 sampai 1857, di mana area tertinggi sejak sesi Asia itu mencapai level 1857, namun kemudian sulit untuk bergerak naik kembali. Sementara untuk penurunan pun tertahan di level 1840 dan juga sulit untuk mengalami tekanan. Support berikut akan berada di 1828 ataupun 1831, bahkan bisa saja bergerak lebih rendah. Nah, sementara untuk resisten yang harus ditembus adalah level 1857. Ini pernah terjadi di 2 minggu yang terakhir dan kini akan menjadi resisten kembali. Sehingga untuk menjadi bullish dia harus bisa survive di atas 1857. Perhatikan juga kondisi USD dan juga US Treasury Yield yang kemungkinan masih tetap bergerak naik. Jadi kita akan melihat tersebut sampai setidaknya mungkin hari Jumat saat rilis data CPI atau inflasi untuk Amerika. Inflasi tinggi dan kekhawatiran resesi kemungkinan masih bisa menahan emas dari penurunan tajam. Namun, hal negatif untuk emas tentunya adalah kenaikan suku bunga yang kemungkinan akan dilakukan oleh Fed minggu depan dengan proyeksi 50 basis poin dan itu sudah 85% akan terjadi. Yang sekarang kita tunggu adalah terkait dengan rencana bulan September. Yang jelas, pertemuan bulan September diperkirakan Fed hanya memiliki opsi jeda atau tetap menaikkan suku bunga. Itu semua terkait dengan data inflasi. Jadi kalau misalkan Jumat ini data inflasinya cukup tinggi atau malah naik kembali, maka dikhawatirkan Fed pun semakin agresif atau semakin tetap untuk menaikkan suku bunga. Sehingga jika nanti Jumat ternyata data inflasi cukup tinggi, maka kemungkinan posisinya adalah Fed tetap menggulirkan ataupun berencana untuk lanjutkan kenaikan suku bunga di bulan September, entah itu 25 ataupun 50 basis poin. Nah, tapi dengan demikian, emas pun diperkirakan akan tetap menjadi aset hedging inflasi sehingga sulit untuk menekan emas jauh lebih lanjut kecuali jika memang ternyata risk aset mengalami rebound dan dikarenakan posisi ekonomi yang membaik. Kemudian untuk pound sterling, ternyata Boris Johnson tetap menjadi Perdana Menteri dan dia mengumumkan siapkan untuk program ekonomi di minggu depan. Kemungkinan akan diumumkan minggu depan. Ya, paketnya salah satunya adalah terkait dengan pemangkasan pajak yang nantinya bisa saja memaksa BOI untuk tetap menaikkan suku bunga lebih lanjut dan tentunya memacu pertumbuhan. Dari sisi data ekonomi, kita tidak ada data ekonomi yang cukup tinggi untuk hari ini, sehingga kita akan murni melihat dari technical dan juga sentimen-sentimen yang terbentuk di pasar. Dari sisi DXY terlebih dulu sebelum kita lanjutkan ke emas dan juga pound sterling dan oil. Dari DXY, grafik hang 4 menunjukkan grafik yang terus meningkat dan ini berarti penguatan dolar masih tetap berlanjut. Oke, setelah dia tembus resisten di ini, berarti kita resisten kita hapus dan sekarang kita akan fokus kepada jalur mungkin saja jalur kenaikan yang masih berlanjut ya. Kalau misalkan saya gunakan areal ini sebagai support, lalu kemudian saya tarik resistennya, maka saya akan dapatkan trend channel seperti demikian dan kita akan lihat beberapa waktu ke depan. Setidaknya mungkin untuk malam ini terlebih dulu. Kalau memang ternyata dia bergerak berdasarkan alur ini, berarti kita mendapatkan jalur kenaikan untuk USD ataupun US dollar. Nah, resisten berikutnya dari 103,13. Kita akan lihat apakah nanti akan terjadi rejection apa tidak untuk terkoreksi. Area support diperkirakan akan di 101,92. Di sisi lain, candlestick untuk daily chart menunjukkan potensi yang tetap bullish dan ini adalah pasca penurunan dari level support trendline ya. Jadi kita memungkinkan ini sebagai pullback terlebih dulu sebelum nantinya bisa saja lanjutkan kenaikan. Well, of course, semua tergantung sampai kurang lebih minggu depan.
Sementara di sisi US bond yield atau US Treasury yield juga mengalami kenaikan yang sama, kembali naik di atas trend line ataupun neckline, karena memang sebelumnya kita memperkirakan itu adalah terkait dengan head and shoulder. Dengan demikian, head and shoulder pun gagal terbentuk, sehingga yang kita lihat sekarang adalah kenaikan tersebut. Sementara itu untuk gold sendiri sekarang sudah kembali di level 1839 setelah sebelumnya sempat sentuh 1844.20. Level terendah masih tetap dipertahankan atau bertahan di level yang tadi pagi 1836. Jadi kemungkinan kita sudah dalam open sell ya, karena posisi sell kita rekomendasinya adalah di kisaran 1840 sampai 1842. Dia sempat spike sedikit 1844. It's okay. Ini masih tetap sell. Kemudian perhatikan dari zona daily terlebih dulu. Kita lihat kemarin terkait dengan dark cloud cover dan terkonfirmasi dengan candle hitam atau black candle. Namun perhatikan juga MA 200 yang kini berada kurang lebih di 1841.19 atau kita anggap saja 1841. Nah, ini menandakan apa? Kondisinya memang dia berada di bawah dari MA tersebut, namun dengan catatan selama dia masih nempel ataupun masih tetap dekat di kisaran-kisaran MA, maka kemungkinan kita anggap dia masih memiliki potensi yang sama. Artinya antara bullish dan bullish itu tetap equal. Oke, kembali ke grafik H4, Anda perhatikan kemarin posisinya seperti demikian, kita memang harapkan penurunan dan itu betul-betul terjadi, tapi masalahnya dia sudah berada di bawah areal garis trendline. Sama dengan halnya yang terjadi di grafik daily. Tadi pagi kami memperkirakan dia hanya spike sesaat dan itu yang terjadi, jadi kita masih tetap pertahankan posisi sell dengan ekspektasi level support berikutnya yang akan disentuh adalah level 1828 ataupun 1830. Sejauh ini kita hanya mendapati 1836. Apakah dia akan terus turun? Well, ini setidaknya untuk TP pertama di 1834.50 itu bisa tersentuh. Tapi untuk berikutnya, 1829 kita tinggal nantikan. Nah, tapi dengan catatan teman-teman. Perhatikan areal yang saya tandai di sini. Ini adalah level historical support. Artinya, kemungkinan posisinya akan terjadi pembalikan ataupun pantulan. Itu sangat diharapkan karena memungkinkan sebagai zona support psikologis pertama. Sementara zona support psikologis kedua, anggap saja arealnya berada di sini dan itu berada di kisaran 1806 sampai 1810. Nah, kunci utamanya adalah penembusan level 1828. Kalau misalkan ternyata di malam hari dia gagal tembus 1828, maka ada kecenderungan pembalikan arah ataupun reversal ke atas bisa terjadi. Hanya saja, begitu pembalikan ke atas, maka level trendline ini akan menjadi resisten trendline. Dan itu berada di 1843, 1844. Apakah dia sanggup untuk naik atau tidak? Itulah yang saya coba gambarkan dengan posisi yang terjadi terkait dengan grafik ini. Ya, di pagi hari kami sempat memberikan ulasan kurang lebih dia akan terjadi pantulan di 1828 1831. Ekspektasinya seperti demikian, idealnya seperti demikian. Bisa juga terjadi penurunan langsung ya jika memang tekanan atau sentimen negatif terhadap emas masih terlalu tajam ataupun terlalu tinggi. Nah, di sisi lain, skenario tersebut, kalau memang ternyata dia betul rebound seperti apa yang kami duga, maka 1843 atau 1844 tadi akan menjadi acuan resisten. Apakah dia berhasil ditembus lagi atau tidak? Kalau ditembus lagi, berarti kita dapatkan skema A, seperti yang dituliskan di sisi kiri. Atau, kalau terjadi rejection di 1843, artinya masih bisa untuk lakukan sell dan kemungkinan turun lebih dalam, sehingga 1828 bisa tembus. Berarti skema B, dan nantinya, kalau memang ternyata setelah penurunan tersebut misalkan di areal support psikologis 1806, 1810, atau mungkin saja mendekati area tersebut. Artinya tidak genap harus di 1806. Bisa saja 1812 ataupun 1813. Maka kemungkinan hati-hati potensi C, di mana pola ini kemungkinan diharapkan sebagai level demand yang memungkinkan untuk dorongan kenaikan ke atas. So, waspada di malam hari tetap perlu dan perhatikan juga perkembangan terbaru terkait dengan US dollar ataupun US bond yield. Dan kalau dengan demikian, areal yang kemarin pun spike itu langsung menekan, sehingga kali ini yang kita gunakan adalah Fibonacci expansion yang saya tarik dari titik pertamanya seperti halnya saya tarik Fibonacci retracement, namun titik kedua saya ambil dari sini. Ya, dikarenakan titik ini sebagai spike yang false signal ya. Jadi saya ambil seperti ini dan saya dapatkan Fibonacci expansion berikutnya adalah 129. Itu berada di Fibonacci expansion 100%. Nah, artinya apa? Kalau misalkan perhatikan areal tersebut, maka kita mendapatkan areal yang sama atau relatif sama dengan areal support historical.
Yang demikian artinya bahwasanya ada kecenderungan di sini akan terjadi pantulan dan persis dengan grafik H4 tadi yang kita tandai di areal tersebut. Jadi, besar kemungkinan kita akan melakukan perlawanan lebih dulu di zona 1828 ataupun 1831. Kaitannya dengan hal tersebut, Anda bisa melakukan buy terlebih dulu, atau nantinya kalau ternyata dia memang ternyata lebih dulu untuk naik di atas 1847, Anda boleh follow buy dengan target yang memungkinkan hanya berada di kisar 1853 atau 1855. Sementara itu kalau kita perhatikan dari pound sterling, kemarin kita lihat dari rising wedge lalu kemudian juga dengan head and shoulder, memang head and shoulder sendiri tidak gagal ya, karena dia memang kenaikan pun tidak melebihi level pundak kanan ataupun right shoulder, atau bahkan tidak sama dengan level head. Sangat memungkinkan jika ini bagian right shoulder yang kedua, artinya kita memiliki dua right shoulder, tapi juga kalau misalkan kita gunakan trend line seperti demikian, maka yang kita dapati adalah terkait dengan descending triangle dan sudah tembus. Well, congratulations, areal pound sterlingnya pun sudah tembus di 1.2429, sementara level sell kita adalah 1.2530 ataupun 1.2550. Dan juga ingat, catatannya adalah neckline. Sejak kemarin kita menantikan penembusan di bawah 1.2470. Dengan demikian, kalau misalkan terjadi spike kembali atau kenaikan kembali, level tersebutlah yang menjadi level sell baru Anda kalau memang Anda belum atau ketinggalan untuk melakukan sell. Ya, 1.2470 atau 1.2490 saya rasa cukup untuk pullback, lalu kemudian dia lanjutkan penurunan. Yang saya perkirakan kemungkinan akan tertahan di level support psikologis ataupun support historical, yaitu 1.2393. Sementara untuk crude oil sendiri, ya, arealnya seperti demikian, kemarin terjadi penurunan ya, 117.63 setelah sentuh 120.54. Candlestick ditutup dengan pola ini adalah hanging man dan sangat baik karena dia di level puncak. Oke, artinya di sini apa yang sempat kita bahas di live streaming hari Senin, kurang lebih kalau misalkan saya menggunakan areal trend line seperti demikian, maka kemungkinan posisi supportnya yang saya tarik adalah areal ini. Yes, ini adalah areal supportnya. Apa yang Anda lihat? Ya, betul sekali. Yang kita lihat adalah terkait dengan rising wedge, persis dengan apa yang sempat kita kupas kemarin di live streaming. Artinya, kemarin kita sempat warning, kalau memang ternyata gagal tembus 122, hati-hati dengan pola pembalikan dari rising wedge. Dan selama dia gagal atau tidak tembus 122, maka rising wedge tersebutlah yang berpulang. Dan ini saatnya dia mulai penurunan. Nah, ekspektasi saya penurunan akan berada di 115 ataupun 114. Sampai saat ini, Anda bisa lihat sendiri tertahan di 119.44. Well, that's good, karena level sell kita adalah 119.00 ataupun 119.20. Untuk berikutnya, level target 118 saya rasa cukup, dan ini bisa terlihat dari grafik H4. Walaupun misalkan kita lihat inilah strong uptrend dari grafik H4-nya dan belum ada tanda-tanda dia akan tembus level support trendline, tapi kita gunakan saja yang terbaru, ini adalah kurang lebih level Fibonacci retracement. Ya, ini yang kita gunakan, berarti kita bisa berharap 3,82% ataupun 50%. Itu berarti menandakan 116 dan juga 115. Or, bahkan maksimum di 61,8% di 114. Untuk Anda yang mengharapkan tetap dalam kondisi bullish, maka Anda sebaiknya berharap bahwa ini tidak tembus. 61,8% itu akan menjadi level support kritikal bagi zona bullish. Sementara di daily chart, jelas-jelas kita 114 juga akan menjadi level support yang penting, karena begitu dia tembus, berarti level ataupun pola rising wedge tersebut sudah terkonfirmasi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.